mudah-mudahan bulan Oktober ini Bapak dari KBRI segala sesuatunya baik-baik saja di Indonesia. Sebab bau kentutnya macam-macam ini Pak. Oktober ini bahkan ada yang bilang early Oktober, itu kan. Makanya saya kemarin sampai saya coba ke daerah Wall Street, saya nyoba nanya ke BI, saya nanya macam-macam, the Fed itu bagaimana, meskipun saya tidak ngerti keuangan, tapi saya coba ikut mempelajari karena sebelum saya ke sini saya diserbu oleh teman-teman dari Banten, Solo, Jember, macam-macam yang beritanya sama mengenai Indonesia dan saya mau percaya juga tidak ada dasarnya, mau tidak percaya juga mencemaskan dengan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah. Sampai ngerti El Nino. Ya sekarang kan ada badai El Nino yang dikhawatirkan akan memuncak. Nah badai El Nino ini memuncak sekian kali sejak kita hitung saja sejak kemerdekaan. El Nino itu naik munggah nemen badainya itu akan terjadi sesuatu yang penting di Indonesia. Misalnya tahun 57-58 itu terjadi pemberontakan Permesta dan PRRI, Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar. Kemudian biasa terus naik lagi 65 yaitu G30S. Terus El Nino naik lagi tahun 83, 82, 83 terjadilah pembakaran toko-toko Cina dan penjarahan mal-mal di Solo. Pada saat yang sama terjadi bentrok besar di lapangan Banteng dan peristiwa Tanjung Priok yang sangat gawat dan sangat terkenal di seluruh dunia. Itu tahun 82, 83. Kemudian El Nino naik lagi tahun 97-98 terjadilah penembakan Trisakti dan reformasi. Dan besok ini El Nino akan naik ke puncaknya lagi pada bulan Oktober dan November emben iki. Jadi iki Dajjal iki arep teko tenan. Dajjal iki bocahe ora dhuwur, cilik sak imam ini dhuwure pas. Mripate kene nih nganggo kaya anggur, ini ning kene kaya dempul sing melotrok nih kalau, sing kiwa. Tanda-tanda mata satu itu di mana? Nanti iki ngene, ojo percaya karo aku. Ning golek apike ngono wae. Jadi nanti ada pemboman besar-besaran, ada perang nuklir, ada macam-macam. Khusus untuk Jogja sekarang ini sebenarnya tingkat Merapi waspada itu sudah beberapa kali tapi tidak diumumkan ke masyarakat. Jadi magmanya belekuduk itu 4 kali lipat dari 2010 dulu. Nah bulan Mei ini dikhawatirkan oleh banyak pihak akan, karena penahannya pancaran energi dari perut Merapi itu tinggal sangat sedikit. Kalau ini prol ya akan terjadi sesuatu. Neng kui kabeh iso dinyang nek jenengan kali Gusti Allah remember niku wau. Ngaten nggih, remember ngaten niku wau. Dan lain sebagainya. Nanti akan ada, Rasulullah kan sudah bicara banyak mengenai Imam Mahdi, mengenai asap yang akan mengepul ke seluruh bumi. Mulane masjid niku nomor 1, ayo diuri-uri sebab nek Dajjal teko perlindunganmu adalah di dalam masjid. Nek Dajjal teko kuwi engko ana 40 dina, di hari-hari pertama itu 1 hari itu panas terus, sedina suwengi panas terus, sedina suwengi bengi terus. Dadi dina iso modot sak piturute lah. Selama 40 hari, setelah itu nanti akan datang ini, sampai nanti datang Nabi Isa dan seterusnya. Dan itu Rasulullah sudah menunjukkannya, karena Rasulullah sudah tahu sejak awal. Sejak beliau dibuka dadanya oleh malaikat Jibril Al-Amin alaihissalam, Rasulullah dibukakan hijabnya sehingga dia bisa melihat masa lalu, masa depan di dalam satu entitas. Jadi mulai desa iki alhamdulillah neng Pak Do ono pengajian ini, berarti ini adalah salah satu titik yang oleh Allah memang direncanakan untuk lebih diselamatkan daripada tempat-tempat yang lain. Amin, insyaallah. Amin. Mergo kesadaran itu ya kesadaran masjid, wong pengajian dengar pasar kok temane masjid kuwi lak sak ampuh-ampuhe wong to niku. Gitu. Wong biasa ini masjid kuwi kelingan pasar. Malah saiki ning pasar malah kelingan masjid. Niku saya sangat niku, Pak. Saya sangat nggih. Soalnya pemimpinnya jenenge Ali Syuhudi.
Ali itu orang yang paling diistimewakan dan memang paling istimewa sebagai pendamping Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nek Nabi Muhammad itu julukane Madinatul Ilmi, kotanya ilmu, jadi kutoning ilmu. Nek Ali itu babul ilmi, lawangi ilmu pengetahuan. Nah niki nggih lawangi gede tenan lawangi. Insyaallah. Jembar lawangi nggih. Kata. Dan Ali itu Adowo nek arep tak critake Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Karramallahu wajah. Syuhudi itu lebih dahsyat lagi sebab hubungannya karo syahadat, karo syahid sak itu. Dadi bendina iki sing jenenge Pak Ali ku pokoke nglakoni apa wae kuwi dalam rangka syahadat kepada Allah. Insyaallah kata. Bojone pinter. Jomblo, Pak. Ora to aja ngono to ya. Setunggal ta, Pak? Iya setunggal sampun. Iya setunggal sampun iki sampun. Iya. Wis guyon lah Pak Ali wis. Soalnya ini jenengan ini sebelah pengen jenengan niku masih jomblo. Jadi jomblo. Dan oke, bismillah. Untuk teman-teman saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang beragama bukan Islam, tolong malam hari ini jangan merasa jadi tamu, tapi merasa tetap menjadi tuan rumah. Karena tugasnya orang Islam itu rahmatan lil alamin, kabeh wae Gusti Allah. Apa ana wong sing dudu gawenane Gusti Allah? Kira-kira wong Kristen kae goleki Gusti Allah ora to? Madosi to? Wis pokoke angger wong ki golek Gusti Allah, ayo didongake sing apik kabeh. Perkara sosok mlebu neraka apa swarga ki kene padha ora ngertine. Kene mung gawe rumus, oke nek sembayang sregep nglakoni apik insyaallah mlebu swarga. Ning ngrasa dadi wasit, nggih. Wis wasite malaikat Jibril wae sok-sok karo Israil, ngoten nggih. Jenengan rasa mewasit, oh kowe kafir, rasa ngono kuwi. Wong kafir ki artine napa, Bu? Kafir artine napa, Bu? Kafir itu artinya orang yang menutupi kebenaran. Di Quran kafir itu ada yang bermakna petani, mergo penggaweane wong tani iki nutupi lemah nganggo tanduran. Dadi ning warung-warung ning pasar patok ki akeh wong kafir. Soalnya penggaweane nutupi panganan nganggo godhong, nganggo apa. Wae angger nutupi niku kafir, tapi itu makna aslinya. Kemudian dia punya makna kontekstual namanya, yaitu orang yang menutupi kebenaran Allah itu disebut kafir. Nek asline kafir niku pokoknya nutupi, mulane dadi bahasa Inggris. Niko nek sing nggon nutupi kasur napa jenenge, Bu? Cover bed. Covering dari kata kufur kafir, tadi itu dari bahasa Inggris ya. Iki tenanan ora gaduh iki tenanan. Misalnya ardun itu artinya bumi, bahasa Inggrisnya bumi apa? Earth, podo. Same artinya apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia nih? Bahasa Jawa nih? Sami. Dhisik endi bahasa Inggris apa bahasa Jawa? Sing niru sapa? Wong Jawa apa wong Inggris? Kowe dadi wong Jawa rada golek ana nek kowe iki tuwa banget e. Nggih? Match apa? Oh next neh. Oh iya. Nek wis ngomong Jawa iki wah tekan ngendi-endi. Jadi kalau ada yang beragama tidak Islam, percayalah bahwa orang Islam pekerjaannya melindungi kehidupan Anda. Gitu ya. Nek ana wong Islam berarti dhek njamin aman nyawane sapa wae, aman hartane sapa wae, aman martabate sapa wae, ora dinyek-nyek. Ngoten nggih? Upama aku urip karo wong kafir tenan, ora percaya Gusti Allah, tetep tak sayang. Nek pas ana kesempatan omong-omong, muga-muga aku bisa ngomong tentang Gusti Allah. Nek ora ana kesempatan ya wis piye meneh, monggo lakum dinukum waliyadin. Angger kowe rasa ngampleng raiku, kowe ndak tak tonyo cangkemmu lah ngoten. Ning ngoten wae. Ning nek serawung biasa entuk to? Entuk to?
Dodolak kowe misale dodolan, sing tuku kok delok KTP-ne ora. Nek Kristen rasa. Ngono, apa piye? Nek kafir, nek ora ndek agama aja tuku ning nggon aku lak mboten ta, Bu? Tuku ya tuku sapa wae nggawa duit semono dikai barang semono ngoten niku Bu nggih. Dadi kan ora njur nek jenengan wong Islam njur urusane kudu karo wong Islam tok lak mboten ta, Bu? Wong kucing teko angger nggo duit kok doli ya. Gitu mboten. Apa njur kowe kucing ora entuk tuku ya ora apa-apa. Duit teko dhewe lho ya kok doli ta, Bu? Gitu, Bu? Ora ana sing nggawa duwite tok sing teko mak cepluk ngoten niku didoli mboten? Didoli. Njur dikeke sapa ya iki barangnya ngene ta. Njur duwite ngomong ayo leken dhewe. Ya ngoten. Oke, bismillah yo sambil ngomong-ngomong seperti ini di sini ini ada Pak Ramli nggih. Pak Ramli itu gurunya Kiai Kanjeng di bidang terbangan. Kiai Kanjeng niki wong sing sinau terus urung tahu pinter. Sinau terus terbangan sinau nang Pak Ramli, ning Jombang ya sinau, ning Kalimantan sinau, ning ndi sinau, wingi ning Kaimana ya sinau. Kaimana ki Papua Barat. Papua Barat kemarin menyelenggarakan acara musabaqah tilawatil Quran. Nek ana wong gawe perlombaan maca Quran itu kuncinya tadi tujuannya apa Pak Ali kira-kira? Pados ridho Allah. Pados ridho Allah. Iki leres. Kinten-kinten sakniki MTQ pados ridho Allah mboten? Insyaallah pados ridho Allah. Nggih. Yang terjadi di Papua kemarin dan ini juga terjadi sebenarnya secara nasional. MTQ itu satu proyek nasional di mana yang dijadikan tujuan utama adalah prestise kabupaten atau kota madya. Jadi aku bupati melu MTQ kabupatenku kudu menang nek iso. Nek ora ana kori ning kabupatenku ya aku ngebon. Wong bal-balan entuk kok kira ora entuk. Akhirnya kabupaten-kabupaten sak Papua Barat ki ngebon. Golek kori. Lah nek sak Indonesia golek kori nang di meneh nek ora nang Jawa gitu. Nah sing akeh kori di antara Jawa itu ya Jawa Timur. Di antara kabupaten-kabupaten di Jawa Timur yang paling banyak korinya adalah Kabupaten Mojokerto. Jadi salah seorang vokalis Kiai Kanjeng yang namanya Zainul Arifin adalah kori dari Mojokerto. Jadi begitu datang ke MTQ di Kaimana ketemu konco-koncone kabeh, yang satu mewakili Kabupaten A, Kabupaten B, C, D, E, F. Lho lah kok raimu ndek kene? Ah gitu. Jadi ternyata yang bertanding bukan orang Papua, yang bertanding adalah orang Mojokerto. Yang satu lingkungan, sing kene disewa 30 yuta, sing kene 20 yuta sak piturute. Jadi urusannya bukan Al-Quran, urusannya bukan ridhollah, urusannya adalah gengsi kabupaten. Nah, nek ngene iki jenenge salah niat, salah tujuan. Mulane jenengan mriku kula takoni tujuanmu apa? Dodolan ora apa-apa, angger tujuane pucuke adalah ridho Allah. Apa wae wis penggaweanmu ora masalah. Ora masalah. Orang njur nek pemusik Kiai Kanjeng luwih dhuwur derajate timbangane wong dodol bakso ya ora. Ora. Yang membuat seseorang punya derajat itu le nglakoni bener apa ora. Le nglakoni nyalai Gusti Allah apa ora. Ya kejaba ning Sanggerahan apa ning Pasar Kembang zaman biyen. Ojo ning Pasar Kembang ya pekerjaan apa pekerjaanmu? Melayani. Melayani sapa sebanyak mungkin. Ya kuwi nglayani ning ya ngelayani ning ya. Seneng banget kalau ning wah. Kayak mesti sok ngaler gitu. Sok ngaler. Nek sing ora guyu hahaha kuwi luwih sering meneh. Ning wis pinter nyimpen dadi ora njur guyu nek kuwi lagi ajaran ya ta. Hahaha ya ora apa-apa. Oke, saiki diselingi sik ayo lagu sing kira-kira cedhak kalian jenengan lagu napa nggih Bu nggih? Cedhak ten Tombo Ati. Tombo Ati saestu kersa nderek sareng-sareng mangke. Nggih Bu nggih. Oke,
Tombo atine ning sak Indonesia iki tombo ati iki oke banget versine. Termasuk wis ana versi Turki, wis ana versi yang kita bikin itu sudah macam-macam ya Pak ya. Apa? Ada versi keraton karangan ngarso dalem Swargi kaping 9 sak piturute. Oke, saya mempersembahkan secara khusus kepada istri saya, Tombo Ati saya mulai dengan Ubek Ati. Ubek itu obat, tapi bahasa Minang. Karena istri saya ini, Mbak Via ini, ibunya orang Minang, bapaknya orang Jawa. Jawa mana ya? Banjar. Kalau gitu bisa ngapak-ngapak, Pak. Ngerak. Ayo toh aslinya piye lah yo. Kalau yo mengapak-ngapak. Perlah isin lah. Nyong isin lah. Kabeh wong ngarani kalau pakai Manado mbahmu, ameng Banyumas kok ya Banjarnegara. Ayo serapo apa ning apa njur nek Banjarnegara kalah swargane karo wong Manado ngono, Pak. Ayo ora ono. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sukses di dunia itu jangan jadi tujuan nomor 1. Yang nomor 1 adalah dadi apa wae, sepiro wae, lemu ngelakoni bener pora, apik apa ora ngoten niku tok. Dadi rasa isin. Dodolan ning pasar rasa isin. Ketemu wali kota sing ngene kowe. Aja njur mergo kowe aku lemeng wong cilik. Cilik ndasmu, Pak. Ora cilik kowe. Wong Jawa nyilik-nyilikke awak suwe-suwe percaya nek kowe wong cilik. Ora ana wong cilik. Cilik-cilik ngono piye? Gusti Allah gawe wong gedhe ya ora gawe wong cilik. Oke banget aja ora ana. Kuwi lak lagune Ebit, petani kecil kae. Piye lagune? Mam piye lagune Mam petani kecil Mam? Ebit kae. Lali ke Mam? Aku punya cita-cita jadi petani kecil. Lah iya wis enak-enak gedene semono malah cita-citane dadi petani kecil. Petani kecil sebenarnya. Lah jan. Njur pacule sepiro? Njur barange sing dienggo manak iki ya sepiro? Alah. Alah sebenarnya. Ngene iki saru mboten bali. Dosa mboten bali. Nggih biasa mawon lah. Kan tidak menimbulkan apapun yang mudorot. Yang jelas timbulnya dari omongan kita adalah kegembiraan bersama. Kecoba nek aku ngomong njur imam melayu njur ngaduduk. Aku lain masalah. Oke, njaluk Ubek Ati, Siratu Tombo Ati beberapa versi, terakhir nanti nyanyi bareng-bareng Tombo Ati. Muga-muga sing atine duwe penyakit diresiki Gusti Allah. Sing atine lara dimarekke Gusti Allah. Sebab ana loro lho, ati lara karo ati penyakiten. Nah, Tombo Ati niki sing pundi bali kinten gawe memolo ngoten nika. Nah, Tombo Ati lagu yang kita nyanyikan ini berguna untuk kedua-duanya. Untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit maupun untuk menyembuhkan hati yang sakit. Nomor 1 maca Quran sak maknane, ora iso maca Quran ya maca maknane. Ora sak Quran ya sak surat, ora sak surat ya sak halaman, ora sak halaman ya sak ayat. Nek sak ayat ora ya wis kono turu kono. Nggih. Kaping pindho salat wengi lakono ya pisan ora masalah Bu, diniati pisan ngono wis. Pisan sungi maksudnya nggih. Terus kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Niku mergo jenengan umumnya manusia masih lemah sehingga nek iso cedak-cedak karo wong soleh. Nek jenengan wis kuat imane ora kudu kumpul wong soleh. Nek wis mubaligh, nek wis ulama, nek wis kiai kudu gelem serawung karo wong sing ora soleh. Sebab wong ora soleh kuwi butuh wong
Soleh. Dakwah sing bener kuwi ora ning masjid. Ning masjid iki wis apik kabeh wong wis nang masjid. Dakwah sing apik niku nang pasar. Di tempat-tempat yang memang membutuhkan dakwah. Makanya Kiai Kanjeng dijak ngene-ngene iki gelem wae. Ayo bareng-bareng dandani awak ngoten nah. Ning ya aja njur sesuk isuk dorono. Ngopo? Dakwah. Bilhal. Sodako. Njur suse dadi bahasa ning kono ajeng sodako Mas. Alaming rondo. Ya kelingan to iki. Aku ngerti ka meng keliling-keliling janjane meng karo kecap ngono kae. Ning ora mlebu. Karena dia menjalankan sufisme. Keliling di tempat pelacuran tapi menahan diri untuk tidak melirik sedikit pun. Alias sufi ngampet. Sufi kecut ya ta. Walah nyeneng kayak gini ngomong karo dulur-dulur seneng bukan ya Allah. Ngomongnya ngeten iki mboten ajeng pripun-pripun kejaba menyatukan hati di antara kami, dan dalam kesatuan hati kami di Paduk ini kami ingin menyatukan diri kami dengan Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nek menyatu dengan Allah insya Allah kabeh penggaweane digampangke oleh Allah nggih. Badine ditambahi nggih, konsumennya ditambahi, sing tuku ditambahi ngoten Bu nggih. Amin ya rabbal alamin. Oke ngalem-ngalem Gusti Allah nggih. Nek kowe ngalem Gusti Allah kuwi rasa njaluk mesti di kei. Nek kowe iki njaluk tok ora tau ngalem, ora tau njaluk ngapura, ya sengoro dikei. Maka doa yang terbaik itu nomor 1 adalah alhamdulillah, nomor 2 astagfirullah. Jenengan wiritan loro niku tok mawon rezekine tambah, uripe tambah penak. Loro niku tok rasa njaluk. Rumangsamu Gusti Allah karo jenengan luweh roh ndi sing kok butuhke? Luweh roh jenengan apa Gusti Allah? Lah kok dadak kowe ngandani? Ya Allah, luluskan anak saya. Wes ngerti le ngono. Sok tahu lu ya. Piye gue? Rumangsamu malah ngandani. Ya Allah, negara kami ini lu wes ngerti. Ono lho ndonga gawe artikel ya ono. Ndonga kaya artikel ning KR. Ya Allah, negara kami sedang dalam keadaan krisis. Njur malaikat tolah-tolah rumah sana kini ra ngerti. Ngono kuwi, ngoten nggih. Niki Mas Imam kali kanca-kanca saniki hiburan sedikit. Ayo sing ono. Lah mboten nonton to? Mosok lagu dadak syahadat. Ya, lagu iki ya alat wae, alat iso dienggo sapa wae, ngoten nggih. Dadi anjur nek a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Niki mesti wong Islam burung mesti lho. Aku karo Kiai Kanjeng tahu ngaji ning gereja Semarang, gereja apa? Isa Al-Masih sing ngaji loro, siji wong NU, siji wong Katolik. Dadi aja anu sing NU ngene. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gantian sijine Katolik. Bismi abi wa benaihi wa ruhul kudus. Amin modyar. Dadi bahasa Arab ki bahasane wong Arab. Dadi wong Islam ya iso cara Arab, wong Kristen ya iso cara Arab. Nek wong Barat ki ora mesti Kristen gitu ya. Jadi ojo, kita jangan deso-deso banget lah. Maka lagu apa nih Mam? CC1 ya. Ya CC1 namanya, ini nama di Kiai Kanjeng aja. Pokoknya ini tinggal ngelayani wong oke. Ada beberapa nomor berurutan. Mudah-mudahan semua teman-teman semua yang beragama bukan Islam tidak merasa terancam di sini ya. Kerjasama dodolan bareng itu orang wong Islam karo wong Kristen. Ento wong Islam nyilih motore wong Kristen itu ora. Pak Yai nyilih Vespane Pak Pastur nggo jemuan itu ora. Angsal to? Nyilih klambine pastur nggo jemuan piye? Ento ora. Apik to kuwi? Apik teko nang jemuan njur kanggo ngene iki. Apik tenan iki seneng aku. Terus pasture nyilih
nyilih serban nggo misa nyenengke kuwi nyenengke umate. Lah ngono kae to. Pakaian kok dipersoalkan. Rumasamu nek kupulukan wong apik ngono apa? Rata-rata koruptor kupulukan lho. Ya ra. Bahkan pas korupsi ra kupulukan, begitu ditangkep kupulukan. Asu to kuwi. Gimana? Gimana? Kayak Angelina kayak ratau jilbaban, begitu ratau kerudungan, begitu ditangkap kerudungan. Apa dek? Ora kire yes. Jangan suyo. Aku orang merendahkan orang karena banyak orang yang lebih rendah dari anjing. Betul enggak? Karena kalau anjing pasti setia, kalau orang belum tentu setia. Apa yang dia yo? Dadi kowe rasa bangga nek ngonekke kancamu asu kowe. Soale asu yang ngono karo kancane menungso kowe ya. Nah ngono kae. Rumangsamu kowe iki. Dasar menungso kowe iki ngono. Menungso menjadi bahan kutukan di kalangan asu-asu. Kuwi ya kowe ra ngerti ta kowe? Asal ae kowe ora ngerti ora sinau kaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman krungu suarane asu piye? Ulak krungumu. Asine ora menungso ngono kuwi. Kowe bae jajal jago kluruk unine piye? Lek jaremu nek jare wong Sunda ongkor-ongkong, jare wong Madura kukurunuk. Sing bener sing ndi? Sing bener sing ndi? Bu? Ayo sing bener kukurunuk, kukuruyuk apa ongkor-ongkong? Sing bener sing pundi, Bu? Sing bener suarane pitik kuwi. Nek kukuruyuk lak le ngarani wong Jawa, ning takono pitik, kowe nek muni kukuruyuk iki apa? Ndasmu sapa? Ngono. Ya ra? Sing bener suarane pitik kuwi mau. Lah piye? Ayo nek miturut wong Jawa kupinge kuwi ngarani kuwi kukuruyuk. Begitulah NU Muhammadiyah. Sing bener NU Muhammadiyah? Sing bener Islam kan gitu. Sepanjang orang NU mengislam, benarlah dia. Sepanjang Muhammadiyah mengislam, benarlah dia. Jadi monggo NU monggo wong kuwi dalan kuwi wot kok. Muhammadiyah monggo, Demokrat monggo, Golkar monggo sak karepmu, PSIM monggo, Persiba monggo. Gitu? Wong kuwi kabeh ming dalan. Kanjeng Nabi dhewe iki ya ora NU ora Muhammadiyah. Tak takoni Kanjeng Nabi jenengan pun ngertos Hizbut Tahrir apa kuwi le? Ngono kuwi. Nabi Muhammad ya ora ngerti ya. Hizbut Tahrir iki apa? MTA ya ora ngerti. Majelis ulama we bingung apa kuwi kok ana majelis ulama. Ngono kuwi. Kanjeng Nabi iki tak takoni tenan kuwi. Wah. Orang ngerti. Lho niku ten swarga mboten nonton ora ana ning swarga iki. Jeneng MUI kira ono ngono kuwi malahan. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Tejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin. Mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Nggak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti.
Punya istri apa tidak enggak tahu. Ya toh, lahirnya di mana enggak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, enggak tahu kan? Nah, itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia, karena Allah itu maha menghisap. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu, karena urusan agama nomor satu itu hisap, ya toh. Nomor satu itu hisab, dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, loh saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah, akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo, kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan, saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang, disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan,
katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani-berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani-berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai meneh metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, nek wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia.
Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV, Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau, Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Gini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap. 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Ya, aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Tidak ada masalah kok, dengan 45.000 orang tidak ada masalah, mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu, soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tapi pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat
keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun mantuk sip ya, itu karepe ya. Coba arek itu. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya. Betapa kayanya, dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, keter aku mlebu neraka. Wis keter sampean, goblok ya sampean keter. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soalnya ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah terawih gak apa-apa, ngerojo merengut yang lu jangan ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung raya iki. Enggak gitu. Nggak ada presisi fisik tuh, nggak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu ya nggak ada. Nggak ada. Ka'bah di sana loh. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang yang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi, itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Just pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga Jo. Anda
satu somad saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah dapur murek. Lho napa Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah nek sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho Pak. Niku nek sing ten kali terus saya ditotol liwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut gak gelem nesing cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Udah nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jota tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jawa, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperlukan juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti, punya istri apa tidak enggak tahu, ya toh lahirnya di mana enggak tahu, dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan, apa orang Jawa, orang Sunda enggak tahu kan. Nah itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah, yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gini ya, ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan
dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisap. Ya toh? Nomor satu itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, loh saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah, akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Ngerti ya? Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah. Karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres tuh. Iya lah.
Beres ya, kita doakan aja amin ya robbal alamin itu ya. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu dia tuh total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, nek wali mangan gak masalah, gitu, poso-poso gitu, anak ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang itu dia sudah kehilangan akal sehat kan. Orang di pasar mengatakan ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalahno ae. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya apalagi Prabowo, coba oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Gini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah.
Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Tidak ada masalah kok, dengan 45.000 orang tidak ada masalah, mereka tahan. Mereka tahan, tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ sampai jam 3 mau tapi masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian. 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maiyah, dimanapun. Yang nggak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau nyuwun sewu, saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono opo rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh coba, ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongono garo, diomongono batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun mantuk sip ya, ngono karepe ya. Coba arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, keter aku mlebu neraka. Wis suwe. Keter sampean, goblok ya sampean keter. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soalnya ndek kono ana dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Siregar ya Bang Hadi.
itu mengatakan kalau pakai retorika, ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu, di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Azad Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah nggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu nggak kok terus fikuli sumbual timiatu habah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika, itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah tarawih gak apa-apa ngerojo merengut yang lu janjane ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung raya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik tuh, enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu ya enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang yang ini kan. Nek sujudmu tadi butuh ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi, itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yus pokoknya rono lah, masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Ya toh, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja, yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngono nek sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek sing ten kali terus saya ditotol liwak niku mboten trimo, dipecuti. Halo. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek sing nggawa pecut gak gelem nesing cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek cak.
Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Udah nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah